Polisi menetapkan IPS 27 tahun sebagai tersangka penganiayaan terhadap anak selebgram asal Malang. Perempuan yang sudah bekerja selama 1 tahun sebagai pengasuh korban ini tega menganiaya balita berusia 3,5 tahun hingga mengalami luka lebam. Polisi juga memeriksa 4 saksi, yakni orang tua korban dan 2 asisten rumah tangga lainnya. Selain itu, polisi juga telah melakukan pemeriksaan CCTV dan menemukan kesesuaian antara visual di CCTV dengan barang bukti yang diamankan. Muncul kecurigaan sehingga orang tua korban membuka DVR CCTV yang ada di dalam kamar di mana suster dan korban berada, melihat kejadian ini kejadian yang masih didalami, yaitu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 4:18 WIB. Ada beberapa perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara memukul, menjewer, mencubit, bahkan menindih. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang wanita Parubaya, penjaga toko busana di Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku berinisial DN ini ditangkap tak jauh dari tempat kejadian perkara usai berusaha melarikan diri. Meski demikian, polisi masih memeriksa pelaku secara intensif terkait motif pembunuhan ini. Isak tangis pecah saat kedua orang tua mengetahui anak mereka IST, 21 tahun, mantan calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut Lanal Nias tahun 2022, telah tewas dibunuh. Pihak keluarga mengira selama ini korban telah lolos Bintara pada tahun 2022 silam. Namun ternyata korban telah tewas dibunuh oleh oknum TNI Angkatan Laut Nias Serda ARM. Kedua pelaku yakni Serda ARM dan rekan warga sipil A ditahan dan diserahkan ke Lantamal 2 Padang sesuai lokasi kejadian perkara. Pelaku akan dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Selamat malam pemirsa, sidang sengketa hasil pemilu berlangsung sengit di Mahkamah Konstitusi, saling sindir bahkan terjadi antara kuasa hukum pemohon maupun pihak terkait Prabowo Gibran. Adu saksi dan ahli menjadi pertarungan yang tersaji, bahkan menteri-menteri Jokowi akan ditunggu bersaksi di Mahkamah Konstitusi, sudah dikonfirmasi akan hadir oleh Presiden Jokowi langsung. Apakah yang akan menteri-menteri ini sampaikan di Mahkamah Konstitusi? Menanti keterangan Menteri Jokowi, saya Abraham Silaban. Anda menyaksikan The Prime Show. Ada beras, bansos, tapi nanti jangan lupa, nanti untuk 02. Mereka pun dapat juga begini, Pak. Pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Airlangga Hartarto, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Ibu Tri Risma Harini. Dia minta menteri. Kalau kami nanti minta tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil, terus nggak habis-habis kan? Bagaimana? Karena diundang oleh MK semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Sidang sengketa Pilpres 2024 kembali digelar hari ini dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh KPU dan Bawaslu. KPU menghadirkan 3 orang saksi terdiri dari satu ahli dan 2 saksi fakta. Sedangkan Bawaslu menghadirkan 7 orang saksi terdiri dari 1 orang ahli dan 6 saksi fakta. Melihat pemohon 1 dan 2 dalam petitumnya menggugat mengenai Sirekap, KPU akhirnya menghadirkan saksi ahli. Menurut tim hukum Prabowo Gibran, ahli tidak dapat menjawab mengenai Sirekap karena Sirekap hanyalah alat bantu KPU. Sementara itu, anggota tim hukum Anies Mohaimin, Bambang Wijoyanto, menyatakan ahli dan saksi KPU tidak mampu menjawab dalil-dalil yang diajukan tim
Anies Mohaimin. Bambang juga menyebutkan Sirekap menimbulkan kekacauan usai pencoblosan. Jadi KPU tetap menggunakan perhitungan manual secara berjenjang. Itulah yang menjadi dasar keputusan KPU dalam menentukan berapa perolehan suara masing-masing paslon dalam Pilpres tahun 2024 ini. Dugaan saya dari keterangan hari ini Mahkamah akan menolak posisi pemohon dan memberikan satu pendapat hukum bahwa apa yang dikemukakan itu kejahatan dan lain-lain itu tidak mempunyai alasan hukum. Yang dipersoalkan oleh kami dalam Sirekap itu bukan sekedar teknologinya, tapi apakah teknologi yang dibangun dengan duit yang begitu banyak bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi inefisiensi, ineffectiveness. Itu yang terjadi karena ini apakah dia akan melanggar prinsip dan azas. Itu yang penting karena dalil pertama kami itu. Sirekap itu menimbulkan kekacauan. Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi untuk menjadi saksi sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selanjutnya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Sementara itu, ada pejabat dan tokoh lain yang juga disinggung untuk bersaksi di Mahkamah Konstitusi, yaitu Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menanggapi pemanggilan 4 menteri oleh MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa semua menterinya yang dipanggil Mahkamah Konstitusi akan hadir. Sementara itu, Kapolri Listio Sigit Prabowo mengutarakan hal yang sama. Semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Ada arahan nggak, Pak? Ada arahan nggak? Yang menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa, kalau PMK Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat. Ya. Alhamdulillah kalau memang hakim MK nanti menentukan dengan senang hati kita taat terhadap aturan konstitusi. Dan pemirsa, kita langsung saja berbincang bersama dengan sejumlah narasumber terkait dengan menanti apa yang akan menjadi kesaksian para menteri Jokowi. Di studio kami sudah hadir tim hukum Prabowo Gibran, Bung Martin Lukas Simanjuntak. Terima kasih Bung Martin sudah hadir. Ya. Dan melalui sambungan Zoom juga ada Bung Vincentius Mendrova, tim hukum Ganjar Mahfud. Selamat malam Bung Vincent. Selamat sore Bang Abraham. Iya, dan ada juga politikus PKS, tim dari Anies Mohaimin, yaitu Mas Pipin Sopyan. Mas Pipin, terima kasih sudah bergabung ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya terlebih dulu ke Bung Martin ya. Tadi sudah dikonfirmasi oleh Presiden Jokowi bahwa keempat menteri dipastikan akan hadir. Yang menarik adalah bagaimana kemudian menantikan apa yang akan menjadi testimoni untuk mengungkap apa yang terjadi dalam sengketa Pilpres. Komentar Anda? Yang pertama begini, saya tidak menjawab ini mewakili 4 menteri ya. Tapi saya hadir di sini menjawab terkait kepentingan kita. Yang disoal ini kan masalah bansos. Ya. Bansos ini sah atau tidak yang pertama. Undang-undangnya ada, peraturan pelaksananya ada. Ya. Dan kalau kita berbicara kebiasaan, Pak Jokowi ini sudah bagi-bagi bansos, sudah turun belusukan ke rakyat, itu sudah dari tahun 2012. Bahkan sebelumnya, di Solo juga sudah melakukan hal yang serupa. Nah, terkait bansos, apabila bansos dibagikan secara legal, peraturan pelaksananya juga ada, ya, lalu dibagikan kepada rakyat, apakah ini salah atau tidak? Itu dulu intinya itu. Nah, terkait nanti menteri menjelaskan, ya kalau Pak Jokowi aja optimis, ya memberikan izin dan juga meminta seluruh jajaran menteri untuk hadir
dan memberikan keterangan, nah, kenapa kita nggak optimis juga? Oke, saya geser ya ke Mas Pipin. Mas Pipin, apa sih sesungguhnya yang ingin ditunggu dari kesaksian para menteri? Bagi kami, dari keputusan Majelis Hakim untuk memanggil 4 menteri, DKPP dan yang lainnya itu adalah salah satu kode keras ya, bahwa Hakim MK tidak hanya memproses, akan mengadili sengketa hasil, tetapi proses bahwa ada pelanggaran, ada kecurangan dalam proses pemilu sejak awal ya sampai kemudian menjelang pencoblosan. Apa salah satunya? Politisasi bansos di situ. Jadi nanti bagi kami kita akan mendalami bagaimana Mensos merasa tidak dilibatkan, kurang dilibatkan. Dan yang paling penting bagi kami adalah yang selalu disampaikan oleh 02 bahwa ini sudah berdasarkan peraturan, kemudian mengikuti semua proses. Ada hal penting yang sesungguhnya yang ini ditutupi oleh 02 dan pemerintah. Apa itu? Bahwa meskipun bansos ini sudah diputuskan di DPR bersama pemerintah, tetapi DPR tidak pernah ikut memutuskan bahwa bansos itu harus digelontorkan menjelang pencoblosan. Ini sebetulnya titik krusial yang ditutupi oleh pihak 02 dan pemerintah. Bahwa seakan-akan itu diajak semua pihak untuk memutuskan. Dan memang bansos itu penting. Pertanyaannya, apakah harus digelontorkan 3 kali langsung Januari, Februari, Maret, di bulan Februari atau di bulan Januari? Jadi itulah yang selama ini kita ingin buka dan kita sangat berharap bahwa hakim-hakim konstitusi yang mulia ini bisa secara adil membuka terang benderang bagaimana pelanggaran yang terjadi dalam politisasi bansos itu. Bansos itu kan diberikan semenjak COVID-19 ya. Secara masifnya seperti itu ya. Sebelum COVID pun bansos sebetulnya sudah ada. Dan yang membagikan itu kan sebenarnya secara simbolis aja. Secara masif itu kan program yang berjalan ya. Bu Risma juga mengatakan di tahun 2023 pun bansos itu diserahkan di awal bulan Januari. Ya. Lalu ada badai El Nino itu ya. Terus apalagi yang mau kita soal? Bansosnya legal, pelaksanaannya legal, diberikannya tepat kepada rakyat, ya. Mengenai digelontorkannya dekat-dekat pemilu dan kemudian digelontorkan oleh menteri yang kemudian dianggap menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo Gibran. Iya kan, masalahnya peraturannya ini legal, ya. Dan kebiasaan untuk membagikannya itu mulai bulan Januari juga legal. Bahkan kalau kita baca artikel-artikel, ya, nanti boleh cek. Ada salah satu sekjen partai, partai besar ini, dia sendiri mengatakan kita tidak akan menghentikan bansos. Dan itu disampaikan dalam proses pada saat pemilu. Nanti coba cek artikelnya. Salah satu partai besar sekjennya mengatakan kami tidak akan menghentikan bansos. Jadi saya pikir gini, kita harus lihat secara mendasar. Kenapa sih Prabowo Gibran ini menang gitu ya? Jangan kita cari-cari hal-hal yang sebenarnya itu tidak benar atau keliru. Memang Prabowo Gibran ini menang karena rakyat menginginkan Prabowo Gibran menjadi capres dan menginginkan menjadi presiden dan wakil presiden. Udah selesai itu aja. Apa yang ingin Anda sampaikan, Mas Pipin? Ya, itulah yang selalu hujah yang dibawa oleh teman-teman 02 ya, menutup politisasi bansos, menutup bansos ini dijadikan ajang untuk memobilisasi pilihan kepada 02. Jadi menurut kami memang yang akan dilihat di Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah kebijakan awalnya ya. Jadi kebijakan ketika banyak kejanggalan di situ, pertama menggunakan alasan El Nino padahal El Nino lebih besar dibandingkan 2021 dan 2015, tetapi bansosnya tidak sebesar saat ini. Ya, dan kemudian kalau kita lihat ya, pemberian bansos itu rata-rata bukan di awal tahun. Ya, jadi ini nanti saya kira nanti mudah-mudahan ada kejanggalan-kejanggalan itu saya telusuri betul ya di DPR RI bahwa biasanya di pertengahan atau di akhir. Ya. Dan kemudian selalu diargumentasikan bahwa El Nino-nya kemudian dampaknya dan sebagainya, dampaknya tidak sebesar 2021. Jadi bagi kami memang hujah yang selalu disampaikan oleh 02 adalah menutupi itu dan ingin bahwa seakan-akan kemenangan
angka-angka yang dimiliki oleh 02 seakan-akan itu adalah proses yang murni tanpa ada politisasi bansos di situ, tanpa penggunaan fasilitas uang negara untuk kepentingan kampanye dari 02. Iya, kita harus break sejenak. Nanti saya akan ke Bung Vincent juga ya mengenai kehadiran Bu Tri Risma hari ini yang kita tahu merupakan kader PDI Perjuangan. Barangkali ada hal-hal yang juga diketahui yang mungkin bisa disampaikan di forum ini sebelum kemudian nanti akan dibuka di Mahkamah Konstitusi. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Anda kembali bersama kami di dalam The Prime Show bersama dengan Bung Martin Lukas Simanjuntak, ada Mas Pipin Sopian dan Bung Vincentius Mendrova. Saya ke Bung Vincent. Bung Vincent, ada salah satu menteri yang akan hadir juga yaitu Menteri Sosial yang keterangannya dianggap penting dan esensial dalam Mahkamah Konstitusi. Tapi publik juga menilai bahwa Bu Mensos ini kan kadernya PDI Perjuangan. Ada hal-hal yang bisa digali dan sebelum kemudian disampaikan. Barangkali ada bocoran nggak mengenai ini? Ya, pertama-tama dulu ya bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang memang diinisiasi oleh Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan satu terobosan yang luar biasa. Kita tahu bahwa pemanggilan terhadap menteri pada sengketa PHPU Pilpres ini merupakan hal yang baru terjadi di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya ini belum pernah terjadi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ini dengan dihadirkan 4 menteri ini, maka kami tidak perlu capek lagi untuk mengklarifikasi atau membantah apa pernyataan yang disampaikan oleh Otto Hasibuan bahwa ini permohonan kami adalah permohonan yang salah kamar, kira-kira begitu. Ya, ini tidak perlu lagi kami bantah, sudah terbantahkan di dalam pemanggilan ini secara tidak langsung bahwa Mahkamah, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, menganggap perlu dan penting permohonan kami ini dan relevan untuk diperiksa lebih jauh oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kemudian dipanggil sekalipun yang memeriksanya adalah hakim konstitusinya ya, bukan dari pihak pemohon maupun termohon dalam hal ini. Itu bukan menjadi persoalan siapa yang akan bertanya, tapi nanti mahkamah yang akan bertanya karena memang ini diinisiasi oleh mahkamah. Artinya apa? Bahwa mahkamah menganggap penting 4 menteri ini dan memiliki relevansi terhadap permohonan kami. Ini satu terobosan hukum. Jadi kami sejak awal sudah menyampaikan bahwa kita memiliki paradigma terhadap Mahkamah Konstitusi ini adalah paradigma judicial activism. Apa itu judicial activism? Mahkamah tidak hanya saja mengadili persoalan keadilan prosedural, tapi masuk pada keadilan substantif. Nah, ini poin penting yang memang menggemparkan kita bersama. Bahkan kami juga sangat surprise dengan apa yang dilakukan oleh Mahkamah. Ya, substansi apa sih yang dimaksud di sana, Bung Vincent? Ya, betul. Ya tentu kalau dalil-dalil kami kan berkaitan, pertama berkaitan dengan hulu ke hilir persoalan pemilu kita ini, gitu ya. Bahwa pertama terjadi nepotisme yang melahirkan abuse of power. Akibat dari putusan 90 itu, yang kemudian secara tidak langsung telah dinikmati keuntungannya oleh Mas Gibran ya. Singkat kata, Anda ingin mengatakan bahwa dugaan abuse of power itu bisa saja kemudian dicari dugaan kebenarannya itu dengan hadirnya para menteri yang akan bersaksi di sana. Ya, tentu memang itu kan penjelasan saya lebih lanjut. Akibat dari nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi ini yang menggerakkan semua kekuatan sumber daya kekuasaan ini, inilah yang menjadi titik terang bagi kita di mahkamah nanti hari Jumat untuk digali lebih lanjut oleh mahkamah terhadap 4 menteri dan 1 lembaga DKPP. Berkaitan dengan Mensos, saya pikir kita tidak sebatas berbicara bahwa Mensos adalah kader PDIP ya, tetapi bahwa ini nanti akan terungkap lebih konkret ya.
bagaimana penggunaan bansos yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam momen-momen pemilu kita, dalam momen-momen krusial kampanye ini, dalam waktu yang mendekat pencoblosan, bagaimana konsep pembagiannya dan lain sebagainya, siapa yang berwenang. Karena begini, Mas Abraham, kami di dalam pembuktian kami membawa satu saksi fakta, yang mana saksi fakta ini menerangkan bahwa dia diberikan bansos yang ada stiker Prabowo Gibran, dan itu adalah beras dari Badan Pangan Nasional. Dari Bulog maksud Anda? Iya, itu dari Badan Pangan Nasional, Bulog, betul. Tapi yang mendistribusikan itu adalah Badan Pangan Nasional. Ya. Nah, ini yang menjadi menarik bagi kita, bahwa relevansi berkaitan dengan politik kebijakan politik bansos ini menjadi sangat relevan, sehingga dianggap perlu oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa ini. Dan ini secara tidak langsung kami tidak perlu lagi mengklarifikasi bantahan-bantahan teman-teman tim 02 yang mengatakan bahwa ini salah kamar ya. Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan persoalan dalil-dalil permohonan kami. Itu poinnya, Bang Abraham. Ya, merasa terganggu tidak dengan kehadiran 4 menteri ini? Disebutkan tadi ada opini bahwa ini salah kamar dan sebagainya. Pada praktiknya mereka hadir, termasuk juga kemudian disebutkan bahwa ada saksi yang membawa beras, ada berlogo stiker di sana. Enggak, biasa aja tuh. Kalau beras berlogo stiker itu kan dalam program-program baik itu pilkada atau pilpres atau pileg, kan kadang-kadang ada yang sistemnya tebus murah tuh ya. Jadi seseorang atau caleg atau pasangan calon presiden membagikan sembako tapi sistemnya tebus murah. Nah ini kan mereka nggak bisa buktikan itu apakah dibagikan cuma-cuma atau tebus murah. Kalau saksi ya nanti kita lihatlah hasil pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Tapi yang kemarin kami periksa ya menurut kami ya mohon maaf kurang berkualitas. Nah tadi terkait rekan Vincent Mendrova mengatakan perkataan dari Pak Otto itu keliru. Itu prematur. Karena begini, nanti baca lagi putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019, dalam pertimbangan ini jelas di situ. Mahkamah mengatakan bahwa ya yang namanya pelanggaran administratif dan proses itu ranahnya ada di Bawaslu. Nah, namun memang ada sedikit suatu hal yang memang menjadi pertanyaan. Lalu kenapa tetap diadili gitu loh? Kenapa tetap diperiksa? Karena memang argumentasi itu ada di dalil dari pemohon 01 dan pemohon 02. Jadi kalau memang itu dianggap semata-mata prosedural untuk saja, digali keterangannya, ya bukan terobosan hukum. Karena nanti kalau misalkan nggak dipanggil, mereka teriak-teriak, bilang, wah ini apa, Hakim MK, ini Anwar Usman Jilid 2. Sebentar, satu lagi. Nah terkait nepotisme, nih saya nggak tahu rekan Vincent ini menggunakan paradigma apa mengatakan nepotisme. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara, yang dimaksud dengan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya. Apa yang melawan hukumnya? Itu yang namanya menguji norma itu general, siapapun bisa. Yang ngajuin siapa? Emang Jokowi? Emang yang ngajuin Gibran? Bukan, orang lain. Nah lalu dalam pengujian norma itu berlaku untuk semua. Karena masih ada satu tahap lagi kalau Gibran mau jadi cawapres. Kesepakatan koalisi partai. Partai semua sepakat. Mas Gibran jadi cawapres, lalu apa lagi? Juga kan mereka bilang dulu nggak pernah takut sama Gibran. Katanya Samsul, ya bocil segala macam. Kok sekarang kalah malah mempermasalahkan hal yang sudah lewat? Silakan Mas Pipin atau Bung Vincent terlebih dahulu. Ya, Bang Simanjuntak ini menutup mata ya bahwa rakyat ini nonton sebetulnya, Bang. Ya makanya rakyat memilih 58%, Bang. Karena nonton. Ya, oke. Itu haknya Anda lah ya. Bukan, itu hasil, Bang. Kalau saya menyampaikan ya bahwa apa yang disebut dengan nepotisme di situ kan sudah jelas MK-nya sudah memberikan sanksi kepada pamannya Gibran diberhentikan sebagai ketua MK. Kenapa? Karena di situ ada intervensi terhadap mahkamah. Dan itu sudah dibuktikan. Jadi menurut saya sudah selesai lah. Saya kira belum selesai gini. Ini ada di sini melawan hukum, Bang. Melawan hukum loh, Bang. Ini belum terbukti. Ada kemarin Perkat Nusantara melaporkan Bapak Presiden Jokowi dan Anwar Usman. Sampai saat ini prosesnya sedang berjalan, belum pernah terbukti di pengadilan. Bergantian. Silakan Mas Pipin terlebih dulu. Silakan. Saya juga atau Anda yang bicara? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya dikasih kesempatan ke Vincent kan. Nah, tapi yang menjawab
Rekan Pipin. Makanya bergantian. begitu dia menyampaikan statement kan boleh saya sanggah. Boleh saja. Silakan Mas Pipin, sekarang giliran Anda. Tadi kan saya dikasih kesempatan, saya ambil kesempatan ini. Jadi kalau menurut kami, jadi sejak awal persoalan itu ada di mana sih sebetulnya? Ketika misalnya DKPP juga diundang, dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, karena persoalan apa? Politisasi politisasi hukum. Jadi ada tiga persoalan yang dihadapi. Dan ini adalah sengketa proses menurut kami ya. Ketika Hakim MK sudah melihat bukan lagi melihat dari hasil tetapi proses. Ada apa persoalannya? Ada tiga. Satu, politisasi bansos. Dua, politisasi hukum. Tiga adalah politisasi aparat. Itu yang kami lihat yang ingin didalami oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, apa politisasi hukum yang pertama yang menjadi awal mula dari persoalan kita? Yaitu ketika MK melakukan perubahan terhadap umur. Awalnya di atas 40, kemudian di bawah 40 juga dibolehkan. Tetapi di situ pelanggaran terjadi. Pelanggaran ketika apa? MK memutuskan itu, kemudian MK memberikan sanksi. Kemudian apa yang terjadi lagi? KPU memaksakan. Ya. Dan saya yang menarik dari fakta persidangan adalah Ketua KPU menyampaikan bahwa mendapatkan surat izin dari Presiden Jokowi bahwa seorang wali kota Solo dibolehkan, yang merupakan juga anaknya, dibolehkan untuk lanjut, diberikan izin di situ. Di situ terjadi, sebetulnya apa terjadinya? Ketika ada, dalam tanda petik saya katakan nepotisme itu terjadi. Bahwa ada upaya untuk memberikan karpet merah dari KPU kepada yang namanya Gibran yang merupakan keponakan dari Ketua MK dan merupakan anak dari Presiden Jokowi. Itu sebetulnya akal mulanya. Dan kemudian apa yang terjadi? Lanjutnya politisasi bansos dan politisasi aparat. Dan kami sangat berharap bahwa MK bisa mendalami itu semua. Oke, Bung Vincent, Anda ingin menambahkan? Ya, ini sebetulnya ya apa yang disampaikan oleh Bung Martin tadi, saya pikir itu hak Bung Martin untuk menyampaikan itu. Pada prinsipnya begini, kalau kami melihat bahwa memang kita memiliki paradigma yang berbeda dalam permohonan PHPU Pilpres ini. Kalau kita lebih pada paradigma judicial activism. Mungkin teman-teman ini lebih pada paradigma judicial restraint gitu ya. Jadi sehingga tidak ada titik temu itu. Dari permohonan kami sudah sampaikan di sana bahwa nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi, inilah yang menjadi dalil kunci kami bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu berkaitan dengan TSM yang ada dalam Undang-Undang Pemilu kita adalah TSM yang diadopsi melalui putusan-putusan MK yang mana pada saat itu belum mengatur berkaitan dengan nepotisme dan abuse of power. Gitu ya. Ini tidak diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Pemilu kita. Oleh sebab itu kami menilai, kami punya paradigma, kami punya pemikiran bahwa setiap kasus di pemilu ini kan memiliki karakteristik masing-masing. Kita tahu bahwa kita sadar bahwa nepotisme di dalam level pemilu di Pilpres ini baru pertama terjadi di Republik ini. Bahwa ada presiden dan kemudian kontestannya adalah cawapres, adalah anaknya. Ini baru pertama terjadi. Dan ini belum dijangkau oleh undang-undang pemilu kita. Oleh sebab itu, itulah yang kemudian kami dalilkan bahwa ada kekosongan hukum terhadap undang-undang pemilu kita dan ini menjadi kunci masuknya MK untuk memeriksa dan memutus itu. Itu poinnya. Anda ingin menjawab poin itu? Jadi gini, nepotisme ya, korupsi, kolusi, nepotisme itu kan kewenangan absolutnya ada pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ya. Nah, yang saya maksud itu begini, kita ini kan MK ini speedy trial. Ya boleh-boleh aja sih teman-teman mendalilkan semua ya, gado-gado gitu ya. Tapi kan apakah ini relevan? Apakah ini inline dengan norma hukum yang ada saat ini? Tatkala kita sudah punya Undang-Undang 7 tahun 2017 yang menjelaskan secara detail sengketa hasil ya, ini tafsir dari pasal 22E atau C itu sama 24 ya, Undang-Undang Dasar kita. Sengketa hasil pemilu itu ada di MK. Betul. Sengketa proses administrasi dan tindak pidana pemilu itu ada di Bawaslu. Nah, yang jadi soal itu kan adalah sekarang hal-hal yang sudah diterima ya dalam bentuk pengakuan seperti pencalonan Mas Gibran lah. Saya nggak akan ulang lagi tadi yang saya sampaikan tadi. Ini kan sudah diakui baik oleh 01 maupun 03. Ya, dengan apa? Dengan mengambil nomor urut.
dengan berdebat dalam ajang debat capres-cawapres, dengan statement-statement publiknya yang mengatakan kami tidak takut mau anak Pak Jokowi yang maju, kami akan hadapi. Jadi Anda menganggap itu sebagai bentuk pengakuan dan rekognisi atas pendaftaran jelas, itu? sesuatu hal yang tidak dibantah dalam hukum itu adalah pengakuan. Nah, sekarang terkait diuji, ya ujian gado-gado lah saya bilang, semua dimasukin sekaligus, nggak masalah, itu hak kalian. Tapi apakah nanti akan dikabulkan atau tidak, ya kalau kami optimis, semuanya akan kami patahkan di dalam persidangan nanti. Bagian rekognisi atau pengakuan itu bisa saya tanyakan ke Mas Pipin? Silakan. Mas Pipin? Ya, bagi kami ya, sejak awal kami sudah mempersoalkan itu dan kami sudah menyampaikan gugatan kritik atau ke KPU dan Bawaslu, dan itu juga kuasa hukum kami sudah sampaikan sejak awal. Bahkan waktu itu Pak Anies Baswedan sendiri kan waktu itu ditanya oleh media apakah memang akan mencalonkan Mas Gibran sebagai wakil. Tidak, nggak mungkin kami melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi sejak awal kami sampaikan itu. Jadi dan kalaupun kami katakan bahwa kami siap, ya ketika KPU sudah menyampaikan itu kemudian bergulir, ya kita harus siap bertarung. Tetapi persoalannya setelah bertarung, kemudian ada yang menggunakan fasilitas negara, program bansos dengan triliunan rupiah. Yang sangat luar biasa itu, politisasi bansos di situ, politisasi hukum di situ, politisasi aparat di situ. Maka siapa yang bisa melawan itu? Dan kalau misalnya bangga dengan angka elektoral saat ini, maka kami harus katakan kami siap menang dan siap kalah, tetapi dengan cara terhormat, tidak dengan kecurangan dan tidak dengan pelanggaran. Itu sebetulnya yang kita persoalkan, dan kita sangat berharap bahwa MK nanti akan membuktikan dalil-dalil kami, ya pengajuan-pengajuan yang kami sampaikan, gugatan yang kami sampaikan ke MK dengan bukti-bukti, baik dari hulu sampai ke hilir. Itulah yang kami akan perlihatkan. Jadi makanya kami kalau paradigma 02 selalu lari ke bagaimana fokusnya ke sengketa hasil. Dan ternyata Hakim MK saat ini juga berpikir tidak demikian. Jadi Hakim MK melihat bahwa ada persoalan yang tidak biasa. Jadi kacau juga cara berpikirnya. Bagaimana responnya? Responnya ketika para dia bisa akademik, berpikir seakan-akan menjadi kami, para profesor, seakan-akan menjadi hakim, seakan-akan menjadi 03, dan seakan-akan menjadi 01 gitu. Ini kan kacau. Jadi semua pikiran orang tuh bisa dihakimi oleh Kang Pipin ini kalau saya lihat dari cara berbicaranya. Nah, terkait hakim mengakomodir, tadi kan saya bilang, kalau nggak diakomodir nanti akan menjadi pertanyaan, dianggap berpihak. Dan memang ada dalilnya dalam argumentasi mereka. Ya sudah, toh juga presiden sudah mengizinkan, menteri akan datang. Ya udah nanti kita dengarkan keterangan mereka. Tapi tolong nanti jangan bikin gaduh, jangan bertanya karena nggak ada kesempatan. Hanya hakim saja yang bisa bertanya. Ya, itu kan sudah konsensusnya, sudah diketahui oleh semua cuman pihak. kadang-kadang kan mungkin ada aja yang mau coba-coba. Anda menduga akan gaduh? Ya, mungkin saja. Saya nggak tahu nanti. Tapi gini, satu lagi tadi terkait pelanggaran DKPP ya, KPU. Saya nggak tahu apakah Kang Pipin baca secara jelas itu pelanggarannya apa. Karena gini, once putusan Mahkamah Konstitusi sudah diputus, itu langsung berlaku. Nah justru pelanggaran kode etik yang dimaksud itu adalah ya terkait KPU itu tidak segera menerbitkan PKPU terbaru terkait dengan adanya perubahan norma pada pasal 169. Nah tapi apakah pencalonan Gibran sebagai cawapres itu sah? Sah. Nggak ada. Tidak ada hal yang tidak sah dalam hal itu. Bung Pipin. Ya, itulah persoalan kita sebetulnya. Jadi ketika MK memutuskan itu, kemudian MK memberikan sanksi, dan kemudian KPU juga disanksi oleh DKPP, persoalannya apa sih sebetulnya? Persoalannya PKPU-nya tidak dilakukan perubahan. Ya, di situ sebetulnya kalau kita melihat, semua pakar hukum ngerti bahwa hukum itu tidak berlaku surut. Jadi ada memang upaya untuk mempersoalkan ini, ada upaya untuk melegalisasi Gibran masuk tanpa melakukan perubahan itu. Saya kira Bung Martin, saya nggak tahu pengerti atau tidak bagaimana perubahan di PKPU itu. PKPU itu berubah, ya harus mendapatkan persetujuan atau konsultasi dengan DPR. Sedangkan DPR waktu itu masa reses. Jadi apa poinnya sebetulnya? Poinnya adalah dipaksakan. Seharusnya kalau ini tidak diterima di 2024, saya selesaikan dulu. Di 2024 ya, karena ini anak Presiden Jokowi
diberikanlah karpet merah kepada yang bersangkutan. Sehingga KPU juga menerobos itu semua. Sehingga dia tidak melakukan perubahan terhadap PKPU-nya. Pertanyaannya, kalau pertama adalah apa yang kejanggalannya? MK mengumumkan, memutuskan menjelang pendaftaran. Kemudian disambut oleh KPU waktu itu. Pertanyaannya, apakah ini harus diberlakukan 2024? Atau nanti seharusnya 2029? Ini yang saya katakan bahwa ada pemaksaan proses di awal. Kita harus break sejenak ya. Karena anak presiden. Oke, kita break sejenak dulu ya. Nanti akan ditanggapi oleh Mas Martin dan juga nanti ada Bung Vincent juga. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali bersama saya Abraham Silaban dalam The Prime Show bersama Bung Martin Simanjuntak dan juga Mas Pipin Sopian dan juga ada Mas Vincentius Mendrova. Ada yang ingin ditanggapi tadi? Ya, jadi begini, ini harus dipahami ya, dalam hukum itu ada yang disebut dengan hierarki perundang-undangan. Ya, jadi undang-undang itu levelnya lebih tinggi daripada peraturan pelaksana. Nah, terkait tadi ya, belum diterbitkannya PKPU, apakah itu pelanggaran etik atau tidak? Yes. Pelanggaran etik. Tapi apakah dengan tidak diterbitkannya PKPU itu Gibran tidak bisa jadi cawapres? Sayangnya di pasal 169 itu kan ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengatakan bisa apabila si orang yang 40 tahun ini belum 40 tahun tapi pernah menjadi kepala daerah. Jadi itu clear. Nggak usah kita persoalkan lagi, tapi nggak apa-apa. Maksud saya gini, bawa aja nanti segudang dalilnya rekan Pipin ini, ya, yang sebenarnya sama seperti yang disampaikan dalam permohonan nomor 1, dan dibuktikan di depan persidangan. Nanti kita lihatlah apakah memang Mahkamah Konstitusi itu akan mengabulkan atau tidak. Tapi kalau kami pada dasarnya kami sangat optimis, ya, dan dengan dihadirkannya nanti menteri, tidak ada alasan lagi kalau misalkan ternyata permohonan ini baik yang nomor 1 maupun nomor 2 itu nanti tidak dikabulkan, tidak ada lagi alasan untuk tidak difasilitasi oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Itu aja dari kami. Oke, ini seolah menjadi kunci terakhir kehadiran para menteri, Bung Vincent. Ya, jadi begini, sejak awal kita mengharapkan Mahkamah Konstitusi ini menjaga independensinya, gitu ya, menjaga wibawanya. Jadi kita tidak pernah mengharapkan bahwa kita difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi. Mungkin saja itu yang terjadi di putusan 90 itu difasilitasi. Tapi bagi kami 03 Ganjar Mahfud, kami tidak pernah memikirkan bahwa ini akan difasilitasi, dibantu dengan sumber daya yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kita sama-sama menjaga marwah Mahkamah Konstitusi ini supaya jangan sampai roboh lagi satu tiang, satu pilar di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang terjadi di putusan 90, mungkin Bung Martin pernah sidang di MK di PHPU ini bahwa di Mahkamah Konstitusi itu ada 9 pilar, yaitu 9 hakim. Akibat dari putusan 90 itu, ya, yang dipaksakan ini, kemudian robohlah satu pilar itu. Robohnya pun itu nggak main-main, ketua langsung. Jadi hakim itu hanya ada 8. Artinya di dalam sengketa PHPU Pilpres yang kami ajukan ini, kami tak pernah meminta difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi. Kami justru ya meminta Mahkamah Konstitusi jauh dari intervensi kekuasaan. Jangan sampai terjadi robohnya pilar-pilar demokrasi, pilar-pilar konstitusi kita. Kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah penjaga konstitusi kita, bahkan penjaga demokrasi kita. Oleh sebab itu, dasar kami mengajukan permohonan ini adalah bagaimana demokrasi kita, kualitas demokrasi kita semakin baik. Bagaimana Mahkamah Konstitusi semakin teruji dan bisa mengembalikan kewibawaan yang sudah tercoret akibat dari putusan 90 yang dipaksakan di Mahkamah Konstitusi. Itu poinnya, Bang. Kita tidak pernah meminta difasilitasi, dan perlu dicatat, hadirnya 4 menteri dan 1 DKPP ini bukan karena dikabulkan permohonan pihak kita, tapi ini Mahkamah merasa penting
untuk menghadirkan, untuk menerangkan, untuk meminta keterangan dari 4 menteri dan DKPP ini. Itu poinnya. Dan kita apresiasi karena ini adalah terobosan dan baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi dipanggil 4 menteri dan DKPP yang di persidangan PHPU Pilpres. Jadi kita tidak pernah meminta difasilitasi. Itu dulu perlu kita luruskan ya. Oke. Saya terakhir ya ke Mas Pipin. Mas Pipin, mengenai kehadiran para menteri yang disebutkan bahwa keterangannya dianggap penting oleh Mahkamah Konstitusi, tapi pada prakteknya tetap Pak Jokowi yang pertama kali merestui dan kemudian mengonfirmasi kehadiran mereka. Karena di Buruk Media irit bicara, tapi pada akhirnya hari ini Pak Jokowi mengonfirmasi bahwa 4 menterinya pasti akan hadir pada hari Jumat. Apa komentar Anda mengenai ini? Ya, itu memang yang seharusnya dilakukan oleh beliau ya sebagai presiden, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Bagi kami tuduhan-tuduhan yang langsung kepada beliau ya harapannya ya tentu kalau kami menyebutkan tidak hanya menteri, bahkan kalau memungkinkan memang presiden juga dihadirkan. Karena apa? Memang tuduhan kami, memang gugatannya lebih banyak ke presiden ya. Karena tadi ada keterkaitan antara presiden dengan cawapresnya adalah anaknya beliau dan ada upaya untuk penggunaan 1 politisasi hukum, 2 politisasi bansos, dan ketiga ada politisasi aparat. Itu 3 persoalan itu dan kami sangat berharap bahwa pemanggilan 4 menteri dan DKPP dan lembaga negara yang lain hadir di Mahkamah Konstitusi ini bisa membuktikan bahwa memang kita sangat berharap bahwa MK itu menjunjung keadilan. Bahwa MK bukan sebagai mahkamah kalkulator tetapi mahkamah keadilan. Memberikan rasa keadilan kepada kita semua. Dan itulah yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Oke, Bung Martin. Ya, sama, itu harapan kita juga semua. Ya. Dan supaya jangan ada lagi nanti ya yang bersuara-suara bising gitu ya. Wah, nanti MK tidak adil, MK tidak menerima ataupun tidak memfasilitasi gitu, argumentasi maksudnya. Bukan fasilitasi fasilitas, bukan. Jadi ya dengan nanti dipanggilnya menteri ini dan mereka hadir, saya pikir clear. Tinggal kita nanti lihat apakah secara kualitas, kalaupun memang dugaan pelanggaran itu ada, apakah bisa memenuhi ya 9% suara nasional. Karena kalau tidak ada 9% suara nasional, tidak akan ada itu putaran kedua. Dan seandainya pun putaran kedua ya mungkin nanti kita berhadapannya bukan sama Ganjar Mahfud ya, berhadapannya sama Anies Muhaimin. Tapi itu juga kami sangat optimis, kami juga yakin ya bahwa semua gugatan mereka akan kami patahkan dan tidak akan dikabulkan. Terima kasih. Singkat saja, Bung Vincent. Singkat. Iya, jadi begini. Mungkin saudara Martin juga belum membaca permohonan baik 01 maupun 03 ya. Mungkin nanti bisa dibaca lah permohonan itu. Jadi yang kita minta adalah diskualifikasi paslon 002 dan tidak terlibat dalam PSU se-Indonesia gitu. Itu poinnya ya. Jadi kalau di 01 mungkin ada alternatifnya cawapres didiskualifikasi. Tapi kalau dalam permohonan kami itu jelas bahwa ini didiskualifikasi paslon dan tidak ikut dalam PSU. Makanya dalil kami bukan pemilu ulang. Ya justru di situ kan bahwa kami optimis itu tidak akan dikabulkan karena yang diadili adalah hasil. Sebentar. Ini bukan pemilu ulang tapi PSU. Ya, pemungutan suara ulang. Makanya saya sarankan dibaca dulu permohonan. Oh, udah baca saya karena saya optimis nggak akan dikabulkan. Makanya saya bilang Abraham, 9% suaranya hasilnya ya. Oke. Gitu. Enggak, itu tadi penjelasan saudara yang memang tidak ternyata belum baca. Itu sudah baca saya 115 halaman kan. Terima kasih Bapak-bapak ya 151 halaman. Balik. Itu aja belum baca ya. Terima kasih Mas Pipin Sofian, terima kasih Mas Vincentius Mendrova dan juga Bung Martin sudah hadir bersama dengan kita dan kita akan menunggu dan menanti kesaksian 4 Menteri Jokowi di Mahkamah Konstitusi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda saat lagi.
Anda kembali bersama saya Abraham Silaban dalam The Prime Show. Pemirsa, tim hukum Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea ditegur Hakim MK Saldi Isra karena menyebut Sirekap tidak perlu dibahas dalam lanjutan sidang sengketa hasil pemilu hari ini. Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, kalau jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, yang mulia. majelis Cukup, satu lagi. Cukup. Maksud saya cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Di tengah ketegangan jalannya sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, sejumlah keunikan terjadi, mulai dari Ketua Mahkamah Konstitusi yang sempat menegur Ketua KPU yang diduga tertidur saat sidang, hingga kesaksian Mukti Ahmad, ASN yang diwajibkan datang senam, namun dengan iringan lagu Oke Gas. Terima kasih, Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Itu teguran yang dilontarkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo saat melihat Ketua KPU Hasyim Asyari tertidur saat sidang sengketa Pilpres 2024. Momen ini terjadi ketika Soehartoyo mempersilahkan pihak termohon untuk mengutarakan pertanyaan kepada ahli yang dihadirkan pihak pemohon, Didin S. Damanhuri. Terima kasih, Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Kabupaten Labuan Batu Utara. Sementara itu kejadian unik juga terjadi saat saksi tim Ganjar Mahfud, Mukti Ahmad, menyebut terjadi ketidaknetralan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas serta Kepala Desa di Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara saat Pilpres 2024. Pejabat daerah dan ASN diwajibkan datang senam sehat dengan menggunakan baju berwarna biru muda, diiringi musik yang menyuarakan lagu Oke Gas milik Paslon 02. Ada apa di rame-rame, Kak? Ini nih, ada senam sehat. Ayo kita gas, Ya, Oke Gas, Oke Gas. Nah, di situ ada Sekda, ada Kepala Dinas, Kepala Desa, seluruh aparatur pemerintah. Nah, ini Wakil Bupati, ada ini Kepala Badan, ASN. Saksi menganggap pelaku tersebut sebagai ketidaknetralan dan dukungan kepada Paslon 02. Karena dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati, Sekda, Kepala Dinas, dan jajaran pemerintahan di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, 7 hari jelang hari Lebaran, sejumlah pemudik mulai pulang kampung lebih awal. Terminal, bandara, dan stasiun pun kebanjiran calon penumpang. Informasi ini akan menutup jumpa kita dalam The Prime Show malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri mulai dipadati pemudik. Diperkirakan pergerakan penumpang pesawat mencapai 188.000 orang perharinya. Puncak mudik di Bandara Soekarno-Hatta sendiri diprediksi terjadi pada tanggal 5 dan 6 April 2024. Sementara itu PT Angkasa Pura II Persero menetapkan masa angkutan lebaran pada tanggal 3 hingga 13 April mendatang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sejumlah kota besar seperti Bali, Medan, dan Surabaya menjadi kota tujuan favorit para pemudik moda transportasi udara.
Sementara itu di stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta Pusat hari ini mulai dibanjiri pemudik. Tercatat sebanyak 26.020 tempat duduk terjual dari total 26.414 tempat duduk yang disiapkan oleh PT KAI Daup 1 Jakarta. Sebagian besar pemudik bertolak dari Pasar Senen menuju wilayah Tegal, Brebes, Semarang, Solo, hingga Surabaya dan Malang. Pemudik mengaku memilih melakukan perjalanan lebih awal untuk menghindari kepadatan. Di Terminal Pulau Gebang, Jakarta, pemudik rata-rata didominasi tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jumlah penumpang bus di Terminal Pulau Gebang diprediksi akan terus meningkat pada akhir pekan ini, mengingat minggu ini semakin dekat dengan Lebaran dan akan memasuki masa cuti bersama.